Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Dan hendaknya di antara diri kalian memperhatikan apa yang harus dikerjakan untuk hari esok, mempersiapkan diri untuk datangnya hari kebangkitan, hari kiamat, dan kalian nanti akan dihisab atas segala amal-amal yang kalian kerjakan. Tetaplah bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang melalaikan Allah, melupakan Allah, seakan-akan engkau lupa terhadap perintah Allah, lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kamu, sehingga Allah melupakan dirimu nanti pada hari kiamat. Sebagaimana engkau melupakan Allah, mengabaikan, meninggalkan perintah Allah di dunia, tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan melalaikanmu, Allah akan meninggalkan dirimu, dan kamu akan diseret ke dalam api neraka. Itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari mentaati Allah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka penghuni surga adalah merupakan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, baik kondisi sehat, kondisi sakit, tetap bertakwa, tetap menjalankan perintah Allah, tidak peduli sakit ataupun sehat, baik dalam kondisi keadaan kaya ataupun keadaan miskin, fakir, kekurangan, tetap menjaga perintah-perintah Allah. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi longgar, repot, sibuk, maupun kondisi banyak waktu luang, tetap menjaga perintah Allah. Dan juga dalam kondisi safar, perjalanan jauh, maupun keadaan di rumah, di tempat tinggalnya, tetap bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa tidak memandang, melihat situasi dan keadaan apapun. Kalau dia sebagai seorang mukmin, menjadi seorang muslim, tentunya Allah tetap diingat, tentunya Allah tetap dijalankan semua perintahnya. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang senantiasa mau belajar Al-Qur'an, mau belajar agama Islam, mencari ilmu, menuntut ilmu, dan senantiasa engkau mengajarkannya. Apabila sudah mampu mendapatkan ilmu, engkau hendaknya mengajarkan ilmu tersebut kepada keluargamu terlebih dahulu, dan juga nanti kepada orang lain. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan melanjutkan kajian kita, apa yang menjadi tema kita insyaallah terkait dengan ketika datangnya bulan Ramadan, maka ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa yang dinamakan Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Yang ini para ulama ahli tafsir dan ahli hadis mengaitkan bahwa ketika di bulan Ramadan maka ada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, dan itu menjadi momen yang sangat luar biasa untuk diingat, bahkan dijadikan sebagai pelajaran dan hikmah bagi seluruh umat, khususnya bagi orang mukmin. Di bulan Ramadan
tidak lepas dari peristiwa yang ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran. Maka ketika Allah abadikan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 185, Allah Ta'ala sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat ini di awal-awal Allah katakan bahwa di bulan Ramadan maka ada peristiwa yang dimana Allah turunkan Al-Quran di bulan tersebut, sehingga dikenal dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Sudah kami jelaskan, kami sampaikan kemarin bahwa turunnya Al-Quran ini ada dua pendapat. Turun yang dimana Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah dalam satu malam di bulan Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir di malam Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil. Ini Al-Quran diturunkan 30 juz dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah. Sedangkan dari Baitul Izzah menuju kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur dan keadaan waktu yang berbeda-beda selama kurang lebih hampir 23 tahun masa dakwah Nabi. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, itu Al-Quran turun secara berkala, berangsur-angsur. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran akan sejarah bahwa turunnya Al-Quran kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang kedua ini, pertama surat yang diturunkan yaitu di bulan Ramadan, peristiwa turunnya surat yang pertama adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini tepatnya di malam 17 Ramadan. Adapun yang 30 juz itu peristiwanya di 10 hari terakhir pada malam Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika bersamaan dengan turunnya Al-Quran 30 juz dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah. Sedangkan ketika malam 17 itu terkait dengan pertama kali turunnya surat, ya, surat Al-Alaq itu. Tapi para jamaah ibu, ini sudah kami jelaskan. Sekarang kita akan mengupas terkait dengan apa kandungan yang ada dalam Al-Quran atau isi secara pokoknya. Jadi Allah katakan di dalam ayat ini bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian. Ada perbedaan pendapat secara jumlah dari yang puluhan dan satuannya. Ada yang 6.666, ada 6.600, ya, 22 dan 6.625. Ini perbedaan pendapat dari kalangan para ahli sejarah, ya, terkait dengan hitungannya, itu terkait ahli qiraah, ya, juga. Nah, para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembali kepada ayat surat Al-Baqarah 185, di situ Al-Qur'an mengandung 3 landasan. Ya, yang pokok prinsip yang dimana ketika seseorang ada dalam dirinya 3 prinsip landasan ini, maka insya Allah ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain pastinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika seseorang yang dimana dia melaksanakan amal-amal atau ibadah di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya, apabila tidak ada 3 landasan atau salah satu dari 3 landasan tidak ada dalam dirinya, maka jelas Allah tidak akan menerima amalnya. Kenapa? Karena ini merupakan 3 prinsip atau 3 pokok landasan yang harus wajib dipegang oleh setiap orang yang betul-betul dia mengaku beriman, meyakini adanya kitab Al-Quran sebagai kitab sucinya. Maka oleh karena itu, ketika dia sudah mengaku beriman, dia sudah meyakini, membenarkan isi daripada Al-Quran tersebut sebagai kitab sucinya dan meyakininya, maka otomatis ada konsekuensi tuntutan yang harus dia amalkan, yaitu apa? Dia harus betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan semua yang terkandung di dalamnya.
Nah, 3 landasan ini para jamaah ibu sudah kami jelaskan bahwa Al-Quran ini disampaikan oleh Allah. Yang pertama adalah fi huda, ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Yang pertama, Al-Quran mengandung petunjuk. Kami jelaskan kemarin bahwa Al-Quran mengandung petunjuk. Ini mengisyaratkan bahwa ketika orang hidup di dunia ini tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa petunjuk dari Allah melalui Al-Quran, pasti hidupnya akan terseok-seok, hidupnya akan tersesat, hidupnya akan berantakan, hidupnya akan banyak persoalan dan banyak masalah. Itu sudah jelas Bapak Ibu. Dan pasti ujung-ujungnya nanti akan hancur binasa dan mendapatkan kerugian yang fatal nanti pada hari kiamat, kecelakaan, ya, kebinasaan, kehancuran baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah yang sudah kami paparkan kemarin, yang sudah kami sampaikan, dijelaskan di dalam surat Tauha, surat yang ke-20 ayat 123. Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni, ya, huda, ketika datang kepada kalian yaitu petunjuk dariku, faman ittaba huda fala yadhillu wa la yashqa, maka siapapun yang mereka mengikuti petunjukku, kata Allah itu Al-Quran, maka dia tidak akan pernah hidupnya celaka dan binasa. Dia tidak akan pernah tersesat dari jalan yang benar. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah intinya adalah bagaimana untuk mengarahkan manusia supaya hidupnya itu benar, hidupnya damai, hidupnya adil, hidupnya sentosa, makmur, loh jinawi, baldatun taibun warabun ghafur. Akan tercipta kehidupan yang betul-betul diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, itu kalau mengikuti petunjuk Allah melalui Al-Quran. Sebaliknya kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, pasti hidupnya akan hancur, hidupnya akan binasa, hidupnya akan tersesat dari jalan yang benar. Makanya kalau kita lihat banyak kelompok-kelompok, aliran-aliran, jamaah-jamaah yang sesat disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari aturan-aturan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka jelas Bapak Ibu, siapapun dia, baik secara pribadi, kolektif, jamaah, kelompok, bahkan sampai tingkatan negara, kalau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, hancur binasa. Betul. Jadi tidak ada orang yang bisa menjamin hidupnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjamin semua makhluk yang diciptakannya. Gak mungkin Allah menurunkan Al-Quran ini menjadikan makhluknya manusia dan jin akan celaka. Siapapun orang yang menjadi pemimpin sekaligus dalam kehidupan rumah tangga sampai kehidupan masyarakat negara, kalau tidak mengikuti Al-Quran, hancur dan binasa. Jelas itu. Dan tidak ada perbedaan pendapat, yakin atau tidak yakin, ya, itu sudah jelas Allah terangkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Surat yang ke-17, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam libasyiril mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Inilah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, yang dimana Al-Quran ini memberikan jalan yang paling baik, jalan yang paling benar, jalan yang paling adil, jalan yang paling selamat, jalan yang paling damai, Pak. Coba cari, ya, di suatu daerah, negeri manapun bisa hidup mereka tentram, tenang, loh jinawi, makmur, tanpa bimbingan Allah. Ada Pak Bu? Kita lihat Amerika, baru-baru ini kita disadarkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah dengan jelas, melihat dengan mata telanjang kita di media sosial. Allah hancurkan, Allah binasakan dengan hitungan 2 hari. 1 kota, 2 kota, 3 kota lenyap dengan api. Coba, ada yang bisa meredam kemarahan Allah, yang bisa menghalang-halangi, ya, murkanya Allah, marahnya Allah, kalau sudah mereka menyombongkan diri, mereka berpaling dari petunjuk Allah, mereka meninggalkan aturan-aturan Allah. Ada? Kalla, tidak ada satupun.
Sebelum kejadian Allah membakar Los Angeles, New York, dan kota-kota menjadi kebanggaan orang-orang barat Amerika, penduduknya begitu menyombongkan diri. Bahkan para artis-artis, aktor-aktor ketika bertemu di sini, dia mengatakan, ini kota, this is city, is not God. Kota tanpa Tuhan, Pak. Jadi Tuhan itu tidak boleh ikut campur dalam mengatur kehidupan mereka. Bayangkan, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka dengan hitungan 2 hari saja, lenyap dengan api yang Allah turunkan pasukannya. Api ini pasukan Allah. Jadi kalau kita lihat, setiap orang yang hidupnya itu sombong, berpaling dari Allah, tidak mau mengerti nasihat-nasihat Allah, meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah, tidak lama pasti hidupnya akan hancur, baik dalam kehidupan rumah tangga sampai tatanan negara. Jelas apa pembuatan? Jelas ya? Makanya Allah turunkan di dalam surat Toha, surat yang ke-20, 124, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuru yaumil qiyamati a'ma. Siapapun orang yang hidupnya berani berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan keburukan baginya 2. Dalam kehidupan Allah akan berikan keburukan 2. Pertama, hidupnya akan sempit, hidupnya pasti banyak masalah, utang sini, utang sana, dikejar rentenir, belum nanti masuk dalam perangkap riba, belum bermasalah dengan teman-teman sepekerjanya, dengan tetangganya, dengan orang lain. Banyak musuh, banyak orang yang menjadikan dia nggak senang. Jadi begitu masalah, belum masalah dalam kehidupan, dalam keluarganya. Kenapa? Karena berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, lebih cenderung kepada hawa nafsu dengan akal. Ini Pak, ini hukuman Allah di dunia. Hukuman Allah di dunia, dikasih kehidupan yang sempit. Bukan hidup sempit itu bukan dikasih kehidupan yang miskin, fakir. Bisa jadi orang-orang miskin ini lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah, Pak, selama dia bertakwa kepada Allah. Bukan orang miskin itu mereka itu hina, bukan. Tapi dikasih kesempitan, hatinya tidak pernah tenang, hatinya tidak pernah bahagia, meskipun harta melimpah ruah, meskipun pekerjaannya lancar, bisnisnya di sana sini, tapi Allah cabut keberkahannya. Jelas gitu? Makanya Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16, ulaika alladzina istarad dolada bil huda fama rabihat tijaratun wa kanu muhtadin. Mereka orang-orang yang hidupnya suka menjual hidayah dengan kesesatan, lebih memilih kesesatan daripada hidayah Allah, lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, akan kami cabut keberkahan dalam usahanya. Coba. Jadi kalau orang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, hidayah ditukar dengan kesesatan, dicabut keberkahannya, Pak Bu. Meskipun dia banyak usahanya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, sembarang enten, Pak. Kurang apa lagi? Tapi tidak pernah nyaman hidupnya, tidak pernah tentram, tidak pernah bahagia. Tunjukkan mereka orang-orang jauh dari Al-Quran hidupnya bahagia, tidak akan pernah. Mereka dihantui rasa takut yang luar biasa. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighasatul Lahfan mengatakan, orang yang cinta dunia itu akan diberi 3 hal yang menakutkan dalam hidupnya. Apa? Kecemasan yang terus menerus. Jadi cemas Pak hidupnya, gipiye, bagaimana dan sebagainya. Ya, tidak bisa tenang, tidak bisa tidur. Yang dipikir tuh duit, harta. Bangun tidur duit, mau tidur duit, terus seperti itu. Bahkan sampai ya, ketap ini belum juga ini dihilangkan ya, habis tidur ini sudah megang duit. Nah itu prinsipnya orang-orang kafir yang jauh dari Allah, jauh dari peringatan Allah dan petunjuk Allah. Jadi kalau kita lihat, itu Ibnu Qayyim mengatakan, dan dia akan diberikan rasa capek yang terus menerus.
Jadi orang yang cinta dunia itu capeknya luar biasa, sehingga capek, sehingga menjadikan dia stres, depresi, sampai gila. Banyak sekali. Kenapa? Banyak masalah. Nah itu, seharusnya ketika dia itu sukses kan, harusnya semakin bahagia. Ini semakin banyak masalah. Nah itu, karena apa? Cinta dunia. Dan orang seperti tidak akan pernah puas ketika mendapatkan nikmat terus seperti itu, sehingga sampai dia lupa untuk mengingat Allah. Itu orang yang cinta dunia, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Kalau kita sampai cinta dunia, maka akan turunkan siksa dalam diri kita, alias siksa dalam hati kita. Ya, meskipun tidak disiksa secara fisik, tapi kadang siksa yang paling berat itu adalah siksa hati. Ketika hati dibuat tidak tenang, itu luar biasa siksanya. Nah, itu. Jadi itu para sama ibu yang kami sampaikan. Jadi kalau orang ketika dia ini melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia hanya sekedar menahan makan, minum, berpuasa di siang hari, kemudian sholat tarawih, tapi dalam kehidupan yang lain atau dalam hal-hal yang lain dia meninggalkan Allah, dia meninggalkan petunjuk Allah, dia tidak jadikan Al-Quran sebagai hudan bagi dirinya, maka itu tidak akan bisa menjadikan dia bahagia. Maka ini penting, harus kita pahami. Maka di sini yang pertama, petunjuk ini akan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia, tentram, selamat dunia dan akhirat. Ini janji Allah. Maka jadikanlah Al-Quran yang sudah kita yakini ini sebagai panduan hidup kita. Jelas ya? Maka setiap ada persoalan, maka Al-Quran yang menunjukkan kita, yang membimbing kita, bukan yang lainnya. Insya Allah ini akan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua, Allah terangkan bahwa 3 landasan yang ada di dalam Al-Quran selain mengandung hidayah, petunjuk, mengandung bayinat. Apa bayinat? Penjelas, keterangan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, di samping mengandung petunjuk juga mengandung bayinat. Jadi menjelaskan segala persoalan dalam kehidupan manusia. Apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, Pak Bu? Mulai dari ilmu sains, ya Allah sudah jelaskan. Kalau kita lihat, kita ilmu tentang Antartika, ilmu tentang keplanetan, ya, tata surya, Allah sudah jelaskan. Pernah dengar dengan adanya teori Big Bang, Pak? Kalau orang Eropa mengatakan Big Bang itu adalah pecahan-pecahan daripada yang dulu tata surya itu, yang dulu jadi satu, kemudian mereka berpisah, ya, dengan adanya benturan. Kemudian galaksi-galaksi itu kemudian menjadi banyak berbagai planet-planet itu. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Big Bang itu maksudnya adalah satu kekuasaan Allah, dari tanda-tanda yang Allah tunjukkan, sehingga di situ untuk menunjukkan bahwa Allah sangat mudah sekali menciptakan, menghancurkan, ataupun membuat tatanan itu menjadi baik. Makanya kalau kita lihat bagaimana Allah menerangkan juga proses penciptaan manusia, sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Kita diciptakan oleh Allah lewat perantara ibu kita di dalam rahim ibu kita. Proses selama 9 bulan. Sebelum ada kedokteran, Al-Quran sudah menjelaskan. Gitu? Jelaskan surat Al-Mu'minun surat 23 ayat yang ke-13, yaitu. Maka diterangkan di dalam tersebut proses pembuahan, mulai sebelum jadinya embrio, sel telur dengan sperma, sampai jadinya manusia. Masya Allah. Kita lihat juga bagaimana air laut yang asin dan tawar itu tidak bisa bersatu. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Ar-Rahman, dan menjelaskan bagaimana kisah orang-orang terdahulu, bagaimana umat-umat yang mereka kufur kepada para nabinya dihancurkan, seperti umatnya kaum Nabi Nuh, umatnya kaum Nabi Lut, umatnya kaum Samud, umatnya Nabi Hud, dan masih banyak lagi, ya, kaum Madian,
sampai Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam, Allah binasakan ketika mereka tidak patuh kepada Allah. Ini kisah-kisah orang-orang terdahulu, Pak. Okay? Baik kisah yang buruk maupun kisah yang baik. Kita lihat bagaimana kisahnya Raja Zulkarnain yang membuat tembok sebagai dinding supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa melewati dinding tadi, agar nanti Allah, ya, berikan kekuatan kepada Ya'juj dan Ma'juj untuk bisa menghancurkan dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain tadi ketika sudah menjelang datangnya hari kiamat. Sekarang ditahan, karena kalau sudah datangnya Ya'juj dan Ma'juj tidak ada satupun manusia yang bisa selamat, Pak. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk ini yang luar biasa kuatnya dan begitu banyak jumlahnya, bahkan 1:1.000.000. Ya, jadi kita Ya'juj Ma'juj 1 juta, berbanyak 1 juta, saking banyaknya. Bahkan sampai sungai Tiberias saja bisa sampai surut, Pak, diminum itu. Jelas, Pak? Itu nanti munculnya pada hari kiamat setelah Dajjal meninggal, mati, maka akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Dan kisah-kisah itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Ya. Ya, jadi Al-Quran itu menjelaskan peristiwa kisah-kisah orang terdahulu, juga menjelaskan tentang hukum halal haram, tentang masalah fikih, tentang jual beli, tentang persoalan akhlak, tentang sosial, tentang persoalan masalah apa? Siasah politik, ada di dalam Al-Quran. Mau cari apa? Ya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala aspek kehidupan manusia ada di dalam Al-Quran. Meskipun ketika nanti perinciannya itu dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Coba urusan masalah utang piutang, ada nomor mboten, Pak, dalam Al-Quran? Enten mboten? Ada di dalam surah Al-Baqarah 282 itu, utang piutang aja ditulis. Ya, idza tadaitum bidainin faktubuh. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadaitum bidainin faktubuh. Orang yang beriman, jika kamu melaksanakan transaksi utang piutang, maka tulislah agar kalian nanti tidak menimbulkan persoalan atau musibah. Itu masalah utang aja, Pak, diatur sama Al-Quran. Urusan apa lagi? Jual beli, ya, urusan pernikahan, urusan sosial, urusan masalah akhlak, akidah, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, wudu, jihad, amal ma'ruf nahi mungkar, sedekah, lan sabiturutipun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Adapun masalah kaifiyahnya, tata caranya, nanti mubayyinat, ya, dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang yang berpikiran dia mengambil selain kitab Al-Quran sebagai tujuan hidup dia, atau dia tidak mau mendapatkan penjelasan dari Al-Quran, ini salah besar. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Banyak orang-orang yang ketika ingin menyelesaikan masalah tidak menggunakan Al-Quran. Apa? Tambah masalah. Betul. Contoh urusan waris. Ketika terjadi pergolakan urusan waris, ya, persengketaan masalah waris, perselisihan masalah waris, ketika tidak dikembalikan kepada Al-Quran, yang terjadi apa? Pertumpahan darah. Mungkin pemboten gara-gara warisan saling membunuh. Banyak tuh kasus di media sosial itu. Anak membunuh orang tuanya, kakak membunuh adiknya, adik membunuh kakaknya dan yang lainnya. Mengerikan sekali. Apa sebabnya ini? Karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai keterangan penjelas dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka. Padahal ada di dalam Al-Quran masalah waris. Surat An-Nisa ayat 11-12, surat yang keempat. Itu. Masalah kepemimpinan, masalah imarah. Contoh di dalam kehidupan rumah tangga. Real saja. Dalam kehidupan rumah tangga, kalau laki-laki tidak dijadikan sebagai pemimpin dalam mengatur kehidupan rumah tangganya, hancur.
Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan di dalam surat An-Nisa 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin yang mengatur, membimbing, menunjukkan, melindungi, mengayomi, menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi kalau sampai di dalam keluarga laki-laki tidak ada harga dirinya di hadapan istrinya, Pak, hancur kehidupan rumah tangganya. Enggak ada pembuatan. Iya, banyak itu di luar sana, Pak. Berumah tangga ini yang ngatur istrinya. Suaminya sering dibentak-bentak, direndahkan, bahkan kadang direndahkan di hadapan orang. Gak ada nilainya, gak ada harga dirinya ini suami. Yang terjadi apa? Kehancuran, kerusakan rumah tangga. Kenapa? Tidak mengacu kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki di atasnya wanita. Laki-laki berhak untuk jadikan sebagai pemimpin. Saya tanya jenengan, ada seorang nabi yang wanita? Atau para nabi, para rasul wanita ada? Gak ada, Pak. Secara fitrah wanita itu lemah. Ya, secara fitrah wanita itu lemah, gak boleh jadi pemimpin. Baik pemimpin dalam kehidupan rumah tangga sampai pemimpin dalam tatanan negara. Jadi kalau sampai ada pemimpin wanita, yang terjadi apa? Merusak fitrah yang Allah tetapkan dan melanggar syariat Allah. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, katakan tidak akan baik tatanan kehidupan dalam negara kalau yang memimpin urusan rakyatnya adalah wanita. Jelas Bapak Ibu? Baik. Nah, jadi kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, Al-Quran adalah bayyinat. Apa? Bayyinat atau tibyan. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat yang 89. Allah katakan di akhir kalimatnya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busra lil muslimin. Ya. Allah sebutkan di dalam kalimat tersebut, kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, bahwa Al-Quran itu mengandung tibyan, apa? Penjelas, keterangan-keterangan dalam segala kehidupan manusia di dunia ini, dan menjadi rahmat, petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri hidupnya kepada Allah. Jadi kalau kita pengen hidup kita ini dapat kabar gembira surga, dirahmati, dibimbing, Pak, jadikan Al-Quran ini sebagai tibyan, apa? Menjelaskan segala persoalan. Makanya orang itu kalau punya ilmu beda dengan yang tidak punya ilmu. Setiap ada persoalan, kalau orang punya ilmu itu dibuka Al-Qurannya. Ada persoalan mulai rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, sampai persoalan negara. Itu kalau orang beriman itu buka Al-Quran, kemudian diikuti apa kata Al-Quran. Itu kalau orang mukmin. Tapi kalau orang tidak beriman, tidak taat kepada Allah, Al-Quran akan ditutup, Al-Quran akan diabaikan, Al-Quran akan ditinggalkan. Kenapa? Nggak mau. Kalau yang menjelaskan Al-Quran nggak mau. Ada itu orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu kalau ditunjukkan Al-Quran, wah, titik-titik dalil, titik-titik Al-Quran. Ada betul? Nah itu. Ini hati-hati Pak mungkin. Ini orang-orang liberal ini. Orang-orang yang diancam hidupnya dengan kesesatan dan jauh dari rahmat Allah. Makanya kalau orang itu sudah kembali kepada Al-Quran, Al-Quran menjelaskan segala persoalan hidupnya, insya Allah pasti akan terselesaikan apapun masalahnya. Yang penting apa? Yakin bahwa Al-Quran bisa memberikan problem solving, apa? Bisa mengurai, menyelesaikan masalah. Itu. Yang ketiga, tiga landasan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengandung Al-Furqan, apa? Pembeda. Maka di bulan Ramadan yang nanti akan kita laksanakan
berbagai amal ibadah, maka sejak dini jadikan Al-Quran ini sebagai pembeda dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang yang dia ini mengaku Islam, ya, mungkin juga sering belajar agama, tapi belum tentu dia paham apa yang telah dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa Al-Quran ini mengandung pembeda. Sehingga orang yang kadang-kadang tetap dia masih ibadah, tapi kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana halal, haram, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid, kufur dan iman. Ini nggak bisa bedakan. Walak wal baro ini nggak bisa bedakan. Sehingga apa yang terjadi, ya sudah, seakan-akan itu sudah menjadi satu bagian dalam hidupnya. Sehingga muncul yang dinamanya apa? Talbis al-haq wal batil, mencampur adukan antara yang hak dan batil. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Jadi kalau dia tidak ada pembeda dalam dirinya, nggak bisa membedakan ini musuh, ini saudara, ini nggak bisa membedakan. Jadi ini penting sekali kalau kita belajar kandungan di dalam ayat-ayat Allah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan, Pak Bu. Surat Al-Furqan itu surat yang 25 ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Allah katakan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran. Jadi kata-kata Al-Quran itu banyak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, itu maknanya kalimat persamaannya itu ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Al-Kitab, ada Al-Syifa dan yang lainnya. Ya, jadi Al-Furqan ini maknanya adalah Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran atau Al-Furqan, ya, selain penamaan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi memberikan peringatan kepada seluruh alam. Seluruh alam di sini maksudnya siapa? Yaitu manusia dan jin. Jadi visi dan misi dakwah Nabi ini di dunia ini kepada dua makhluk ini, jin dan manusia. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 119, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini mengandung kebenaran kepadamu Muhammad, dan Al-Quran ini mengandung kabar gembira surga bagi yang mengikuti Al-Quran. Nadhir, peringatan ancaman neraka bagi yang berani menyelisihi dan meninggalkan Al-Quran. Muhammad, kamu tidak akan ditanya siapa mereka yang berani menyelisihi kamu akan masuk neraka jahim. Jadi Nabi itu tidak bertanggung jawab nanti pada hari kiamat. Jadi mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka itu, ya, itu salahnya sendiri. Kenapa? Semasa hidup tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Nah itu yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Dan insya Allah yang akan datang kita akan jabarkan secara tuntas tentang Al-Furqan, pembeda apa saja yang ada di dalam ayat-ayat Allah, ya. Membedakan yang hak, yang batil, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid, halal, haram, mukmin, kafir dan sebagainya. Akan kita kupas secara terperinci berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga majelis ini bisa memberikan keberkahan pada kita semuanya dan tetap kita semangat istiqomah mumpung masih di bulan masuk ini Sya'ban, ya. Kita sudah masuk bulan Sya'ban, nggak terasa kurang lebih, ya, 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kami doakan, ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin diberi kesehatan, keberkahan, kelancaran rezeki dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dan disampaikan bertemu dengan bulan Ramadan sehingga kita akan berlomba-lomba untuk meraih ampunan pahala Allah dan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون